Cek. Alhamdulillah, namanya kita bisa hadir di sini, diterima di sini di Biomek. Tak lain kita ingin belajar bagaimana berbisnis kepada yang berkompeten. Jadi tujuan kita ke sini yang pertama adalah bersilaturahmi. Mas Aminuddin ini kawan saya di BUMN. Beda angkatan. Walaupun dia junior saya 10 tahun, tapi bisnisnya dia lebih senior dari saya. Mas Faid 2011. Saya 2011. Saya baru tahun kemarin tuh. 2011. 21. Makanya dia nggak berani tolak kita hadir ke sini. Oh iya dong. Tolak senior, keramat kita. Yang kedua, ini sebagai program dari CCIT Business Club, program kunjungan industri. Sebelumnya kita sudah mengadakan kunjungan industri ke pabrik pabrik apa? Kosmetik. Pabrik kosmetik, dan ini adalah kunjungan yang kedua. Ini banget ya, bertolak belakang banget ya. Awalnya ke kosmetik cantik-cantik, gitu-gitu terus habis ini main sampah ya. Main sampah gitu. Dan harus pegang satu-satu nanti ya. Oh iya, harus foto satu-satu. Jerit-jerit tadi dulu. Yang ketiga adalah kita terjun langsung ke dunia industri, ke dunia usaha ya. Terkait sebelumnya kita belajar di ruangan di kampus, sekarang kita belajar ke ahlinya. Nah, maka dari itu Mas Aminuddin tolong diterima mahasiswa-mahasiswi ini untuk belajar bagaimana cara mengeksplorasi peluang bisnis. Nah, karena ini sesuatu hal yang menjijikan. Mungkin bagian semua orang, saya juga jijik megangnya. Tapi ternyata dari hal yang menjijikan menjadi menjanjikan. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa. Tentu harus memiliki kejelian dalam melihat potensi-potensi yang bisa diberdayakan di dalam lingkungan kita. Maka dari itu saya harap kami bisa berbagi bagaimana itu bisa menciptakan peluang-peluang atau melihat peluang-peluang yang ada di lingkungan kita yang bisa kita jadikan sebuah potensi yang bermanfaat, bukan untuk profit diri kita, tetapi juga kebermanfaatan untuk lingkungan, bahkan menjadi solusi ya Mas Amin ya. Dalam permasalahan di negara kita ini salah satunya adalah sampah. Nah, ternyata bukan profit tetapi juga berdampak positif terhadap lingkungan. Saya rasa sambutan dari saya sekian. Mohon maaf mungkin ada kalimat atau tingkah laku dari kami yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghasilkan indukan lalat, larva didiamkan sampai menjadi pupa selama 14 hari. Pada fase ini, pupa tidak butuh makanan. Setelah itu, dari dalam tubuh larva akan keluar lalat. Pada fase ini, lalat hanya akan kawin dan bertelur. 100 gram telur lalat ini bisa memproses 1 ton sampah. Model kita itu di prosesnya kita ada tipping fee. Jadi memang partner-partner yang bekerja sama dengan kita, mereka harus bayar karena sebagai bentuk tanggung jawab. Toh nyatanya teman-teman, ibu, bapak semua kalau buang sampah juga pasti bayar kan. Nah tapi kita pendekatannya memang yang kita terima adalah sampah makanan saja, sampah organik gitu. Selebih dari itu kita tidak. Nah mereka bayar dari kita. Nah biasanya si perusahaan, jadi kita ada pendekatannya ada B2B atau B2C, community gitu ya. Nah kalau B2C mereka nggak bayar nggak apa-apa, asal mereka pilah, mereka drop di satu tempat, nanti kita ambil. Tapi kalau B2B mereka harus bayar di kita. Jadi kayak kita ada subsidi silang. Jadi yang community nggak usah bayar agar menstimulus ya masyarakat tuh mau memilah sampah. Kalau B2B jelas mereka harus bayar di kita. Nah sebagai bentuk feedbacknya ke mereka, kita kasih report.
gitu. Oh bapak dapat sampah bapak sekian banyak, dikelola seperti ini, gitu ya. Nanti feedbacknya juga berupa pupuk, gitu. Kalau ke masyarakat kita juga feedbacknya nanti bisa berupa pupuk atau sayuran yang kita tanam, kurang lebih gitu. Ini dulu saya nih, ya masih unyu-unyu lah ya. Ini banget 2016 Pak. Ini saya kerjain sendiri. Semua saya kerjain sendiri. Jadi saya ini ke teman-teman ya. Teman-teman tuh, jadi kalau menurut saya ada dua sebenarnya manusia tuh di dunia. Pertama dia membuat life plan-nya beneran dan dia memang go ahead untuk itu. Atau yang kedua, udah dia do the best apa yang dia hadapi. Dia nggak punya life plan. Oh aku ngapain ya? Nggak punya. Karena ada orang yang ketika membuat life plan tapi dia nggak nyampe belok lagi. Ada yang kayak gitu ya. Dulu saya pengen jadi tentara, nggak bisa saya gitu. Jadi ya udah, ya saya do the best aja gitu di waktu itu gitu. Nah makanya teman-teman saya sarankan, kalau lah teman-teman ingin menjadi wirausaha tuh nggak enak bro. Ngapain kan jadi wirausaha? Tapi kalau kalian ingin menjadi something yang memang kalian itu hidup untuk value ya, untuk nilai, jadi pengusaha itu salah satu jalan terbaiknya. Kalian menjadi PNS kah, menjadi profesional kah, menjadi IRT kah, ibu rumah tangga, gak masalah bro. Mau ngapain? Kalian mau ngapain jadi pengusaha? Mau hidup enak? Enggak juga, susah bro. Susah bang, susah Pak. Aduh, kalian bilang, hah? Kerjanya hampir 24 jam. Bukan 24 jam bro, 25 jam. Wah, gokil itu. WA masuk, nggak hidup, nggak tenang. Maksudnya bullshit itu. Ada trainer yang bilang, wah kita financial freedom apa namanya ekonomi oke, waktu enggak. Di awal-awal kalau kalian melihat orang-orang yang sukses ya dulu juga capek juga gitu. Apalagi ya kalian gak ada privilege, kalian bukan anak pengusaha, kalian bukan anak penjabat misalnya kayak saya tuh nggak ada privilege apapun. Bagi saya hanya tekad aja untuk saya menjadi orang yang besar. Bukan badan saya besar, iya sih badan saya besar, tapi saya pengen pengaruh saya, hidup saya itu bermanfaat aja gitu. Saya bukan seorang ustadz atau apapun ya, ahli agama. Jadi saya menjadikan ilmu saya sebagai ladang amal saya. Nah, di sini tempat pertama kali sampah datang dari mobil bak ya. Jadi kan mobil bak itu agak tinggi, jadi nanti arah pantatnya atau belakangnya itu langsung diarahkan ke sini. Nah, nanti sampah itu dimasukkan, kemudian langsung dipilah nih Bu, yang organik sama yang anorganik. Jadi walaupun kita udah minta mitra kita untuk mengumpulkan yang organik, tetap aja plastiknya masuk. Kadang dapat piring cantik atau sendok gitu ya. Nah itu dipisahkan, kemudian yang organiknya kita dorong, nanti langsung di ujung ada alat pencacahan. Nah nanti setelah dicacah baru kita kumpulkan dalam drum itu nanti yang akan dikeluarkan sesuai urutan, seperti itu. Oh nggak langsung di hari yang sama itu yang dimakan? Iya, karena kadang sampahnya juga overload, kadang kurang, sehingga ditaruh di drum ini sebagai tabungan. Nanti kita pakai untuk kebutuhan. Ada yang kalau misalnya baknya sudah kosong bisa langsung dipakai, tapi kalau ternyata sudah penuh semua kita simpan dulu di dalam tabung. Nah gunanya disimpan dalam tabung itu biar tidak ada aroma yang keluar. Iya. Itu yang aku nggak bau ya? Iya, selagi tertutup itu tidak bau, justru bagus buat sampahnya karena dia terfermentasi di dalam. Jadi pas kita buka itu memang awalnya keluar ya, amoniaknya keluar, tapi itu sudah lembut dan pas dikasih mabut itu udah enak dimakan. Gitu. Ya, ayo masuk dulu. Masuk Ibu, mungkin mohon maaf agak beraroma. Wajar ya aroma ya. Sebenarnya ini aroma fermentasi sih mungkin ya, karena memang mereka juga mengalami fermentasi sehingga baunya itu bau kayak tape gitu. Nah di sini kita ada dua tempat, di bawah sama yang di atas. Kalau yang di sini kapasitasnya sekitar 500 kilo.
per hari, sampah organik per hari yang bisa diolah. Nah, tadi kalau kita boleh lihat di sini sampah organiknya masuk, kemudian dicacah, nanti dicacah itu langsung dimasukkan ke dalam drum. Nah, ini kebetulan sampahnya sudah datang, cuma masih jadwal istirahat. Nanti mungkin setelah jam 1 baru teman-teman di sini itu mulai mencacah. Ini hasil magotnya Ibu, ayo bentar, pegang Ibu. Enggak, Hasil magotnya yang sebesar-besar ini nih, teman-teman. Sehat-sehat. Kok ada plastik juga sih? Iya, jadi itu yuk, kadang masih masuk aja. Uniknya magot ini dia akan dengan alami memisahkan mana yang dia konsumsi, mana yang enggak. Jadi yang sampah-sampahan organik tuh nanti pelan-pelan akan dimunculin ke atas Bu, ke permukaan sama maggot ini. Jadi yang semacam sampah, plastik, kaca dan lain-lain yang sejenisnya dari anorganik tuh kepisah nanti Bu. Bisa dengan sendirinya ya. Ini teman-teman harus ada yang megang ini. Sini. Cobain. Kayla. Langsung experience. Jadi yang hitam ini itu pupa yang sebentar lagi nanti dia akan dalam fase membelah diri menjadi lalat. Nah, nanti ini dipanen oleh tim, kemudian dipisahin. Nanti kita akan masuk lagi ke dalam, ada beberapa fase di ruangan di dalam yang itu dari telurnya, kawinnya, lalatnya seperti apa, terus sampahnya akan dimakan seberapa banyak itu ada di dalam nanti. Ayo teman-teman ini. Nah, lihat di sini ini ukuran 2 kali 2. Nah, dengan 2 kali 2 meter ini Ini kenapa gede-gede banget dan Kalau yang masih segini tuh sekilonya bisa 20 ribuan harganya. Tapi kalau udah dikeringin itu 60 sampai 70 ribu 1 kilo. Kenapa dikeringin lebih mahal, Mas? Karena dia proteinnya jauh lebih tinggi. Jadi kalau dalam kondisi yang masih basah lah kalau kami bilang ya kayak gini, itu sekitar 20% proteinnya. Tapi begitu dikeringin dengan cara onseng, microwave, oven, itu bisa langsung 46% proteinnya. Makanya yang ada di pakan McFit tadi itu udah dikeringin dan proteinnya tinggi banget itu. Dia juga ganti kulit ya, Mas? Iya, itu membelah diri nanti dia. Oh, membelah diri. Langsung jadi kupu-kupu. Apa jadi lalat biasa. Nah, ini yang udah seperti ini nih. Ini udah masuk prepupa nih. Ini udah siap jadi lalat ya? Iya, ini dia. Jadi sekitar 3 hari lagi kurang lebih dia akan jadi lalat nih. yang hitam deh ya. Jadi fasenya dari putih ke kuning terus ke hitam. Hitam baru membelah diri jadi lalat. nah, dia kulitnya itu kayak sedotan gitu. Itu siklusnya 3 hari. Jadi kalau kita dari kandang itu kita ambil telurnya, kita diamkan aja di wadah, itu dia akan menetas sendiri. Nah, biasanya sebelum menetas kita sudah siapkan makanan di dalam bak kecil. Nanti pas menetas dia udah langsung makan. Nah, ini pas mulai menetas ini namanya masuk fase mini larva. Mini larva ini sekitar seminggu. Jadi pas udah seminggu dia udah mulai gede baru kita pindahin ke bak yang lebih besar. Nah, kemudian nanti maggot itu akan mulai membesar dan masih berwarna putih selama seminggu ke depannya lagi. Total 14 hari maggot ini bisa makan sampah organik. Nah, setelah mereka udah mulai masuk fase dewasa, lalu mulai menghitam, itu sudah masuk namanya fase prepupa. Prepupa itu Yang buat adalah makan ikannya yang mana? yang mana, Bu? Yang prepupa. Nah, yang kasih makan ikan itu pas fase dewasa aja, larva putih yang udah gede. Nah, prepupa itu lagi masa peralihan dari maggot menjadi kepompong lah sebenarnya. Nanti dia mulai mengeras, tapi masih hidup, masih bergerak-gerak. Nanti setelah seminggu lagi, dia mulai mengeras dan udah kayak tidur sebenarnya. Nah, kadang kita kaget kalau misalnya dia tidak bergerak itu seperti mati, padahal itu udah dia lagi fase tidur aja atau dormant, lagi siap-siap untuk keluar dari cangkangnya. Nah, nanti lama-lama perbedaannya adalah warnanya hitam dan kulitnya menjadi lebih tebal karena itu dia butuh seperti kayak kepompong ya, pengipas cangkang gitu.
Cake. Dari sana dulu Bu, ayo kita ini. Wih, lelenya gede-gede ya. Yoi. Karena proteinnya jauh lebih banyak ini mungkin. Ya selain udah tua juga dia. Iya ya. Beda lagi warnanya. Jadi maggot ini juga bisa untuk ini ya apa? Pakan lele ya. Kita lihat lelenya makannya banyak. Bau Bu ya, mungkin mudah-mudahan terbiasa sih, karena emang namanya malah sampah tuh ya tetap harus berurusan sama bau sampah gitu sebenarnya. Tapi yang jelas ini kita ada radius Bu, jadi kita usahakan tidak akan sampai ke warga, karena itu sebenarnya pengolahan mabut ini harus ada jarak yang agak jauh dari rumah warga gitu. Nah biasanya itu antara 20 meter minimal banget, itu kok bisa lebih jauh lagi. Nah di sini cara kita memanfaatkan lahan sempit dengan cara bertingkat. Nah, kalau yang di bawah tadi itu satu lahan, itu ditujukan itu untuk apa ya? Setup yang yang sederhana aja. Tapi ini udah lebih efektif lagi ya. Lebih efektif. Artinya dengan lahan yang sama bisa mendapatkan space yang lebih luas karena ditingkat. Iya. Nah, ini sebenarnya untuk memadatkan kapasitas saja. Tapi secara pembudidayaan kita itu sebenarnya lebih mudah yang satu tingkat saja. Nah, makanya ini kita kalau ada tamu, mitra ataupun masyarakat memberikan mereka pilihan, mau yang bertingkat atau mau yang satu aja. Begitu. Nanti silakan mereka yang mencoba gitu. Nah, kalau untuk yang bertingkat ini di sini kita ada 3 tempat. Total kapasitas itu 1,2-an. 1,2 ton per hari. Di bawah 500. Nah, jadi total itu sekitar 1,7, dan kami ada lagi di Cimanggis itu 300. Total jadi semua itu 2 ton per hari sampah organik. Itu bayangkan 2 ton habis, besok lagi datang lagi 2 ton yang baru. Begitu. Nah, untuk yang 3 tingkat ini metodenya sama, yaitu mini larva kita tetaskan dulu di sebelah kiri telurnya, kemudian setelah jadi mini larva baru ke sana. Ya. Ini teman-teman tadi yang nanya telur maggot-nya kayak gimana hasil perkawinannya tuh itu. Ya, Yang kuning-kuning butiran halus. Jadi kapasitas kita bertelur itu sekitar 200 gram telur per hari. Nah, 200 gram ini kemudian kita tetaskan sesuai tanggalnya dan kita kasih catatan. Nanti dia menetas sendiri udah ya? Ya, telur ini tidak ada treatment khusus karena memang mereka itu dalam hitungan hari ketiga itu mereka sudah menetas. Tinggal PR-nya adalah sebelum menetas kita harus siapkan makanan ada di bawahnya. Oh, ini yang kecil-kecil. Iya, yang kecil-kecil ini. Nah, makanan itu syaratnya adalah kayak bubur, lembut, dan sudah tinggal dimakan aja gitu. Nah, nanti dalam hitungan 3 hari menetas, setelah itu 7 hari kemudian mereka sudah siap menjadi mini larva dan ditebarkan di bak-bak yang lebih besar di sebelah sana. Udah banyak nih lalat-lalatnya. Oh iya, emang kadang bocor aja gitu. Pasti ini ya? Enggak, ini kemarin buat riset aja penelitian. Kalau mau kandangnya ada sebelah kanan. Yang sudah hitam, yang sudah mengeras dan udah tidur seakan-akan mati tapi sebenarnya ada isi dalamnya, itu kita masukkan ke dark room. Nah, di dark room ini membuat mereka lebih nyaman dan buat mereka itu semakin sempurna untuk proses apa sih namanya itu ya, perubahan dari ulat ke lalat kayak kupu-kupu, metamorfosa, itu mereka akan sempurna karena mereka didukung sama ruang yang gelap. Nah, setelah nanti misalnya keluar dari cangkangnya, mereka akan pindah otomatis ke ruangan yang light room. Light room ini adalah tempat yang lebih terang. Kita masuk ke dalam. Oke, kita masuk. Ini silakan yang berani mau nyobain. Ini gudang lalat. Iya. Ayo teman-teman semua. Silakan cobain. Masuk. Dan santai aja kalau di badan. Lalatnya bersahabat kok. Geli ya. Nggak biasa karena dia di kuping.
mencukupi. Jadi ini banyak banget lalatnya ya. Kita seperti diserang lalat. Takut tinjak. Masuk kemana? Enggak ngasih ke telinga tahu dia. Oh enggak. Oke, jadi tenang aja ya. Ini aman buat manusia sih, karena kita sudah 3 tahun berurusan dengan ini, ya alhamdulillah sehat-sehat aja. Coba lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini banyak daun yang kita jemur atau kita gantungkan di sini. Gunanya sebagai tempat mereka hinggap. Karena memang mereka butuh tempat yang lebih banyak untuk mereka istirahat. Kalau semakin banyak lalat ini terbang ke sana kemari, itu akan menghabiskan energi mereka secara cepat gitu ya. Nah teman-teman, ini lalat ini seperti halnya manusia, sebenarnya mereka udah makan pada saat masih menjadi mabot. Jadi energi dia hanya pada saat jadi mabot itu aja. Nah ketika jadi lalat, mereka menggunakan energi cadangan yang sudah tersimpan dalam tubuh. Nah kalau mereka ini setiap harinya terbang, tidak ada tempat hinggap, mereka akan kehabisan energi dan nanti efeknya itu adalah ke telurnya. Telurnya menjadi tidak berkualitas, biasa begitu. Karena itu kita berikan tempat yang banyak untuk mereka hinggap. Bahkan lalat ini kalau perlu bisa dikasih minuman. Minuman ini bisa air gula merah, atau air madu, biar mereka menambah energinya mereka lagi. Seperti itu. Nah nanti lalat ini siklusnya hanya 9 hari. Nah ini yang sangat menarik. Jadi 3 hari pertama mereka akan kawin. Nah yang jantan sama betina, nanti yang jantan di 3 hari itu setelah kawin dia akan langsung jatuh seperti yang teman-teman lihat yang ada di bawah lantai ini. Nah jadi mereka mati setelah selesai kawin. Ibaratnya manusia nih, ibaratnya mereka tidak bisa sempat mencari pasangan yang lain gitu. Jadi ini dua sejoli ini. Nah nanti yang betina itu nunggu lagi 3 hari kemudian. Setelah 3 hari mereka akan siap-siap untuk bertelur. Nah telurnya teman sisanya yang ada di sudut. Sudut ini. Ini Mas Adi. Ya. Nah ini kita siapkan wadah untuk bertelur. Kenapa sih harus pakai kayu yang bersusun seperti ini? Karena ternyata di alam liar mereka itu selalu mencari tempat yang kering dan sempit. Nah karena karakter itulah akhirnya kita kepikiran untuk membuat kayu yang bersusun agar mereka nyaman untuk menaruh telurnya. Sebenarnya ini udah siang karena kita udah panen, jadi telurnya belum banyak. Kalau mau lihat ada di sini. Ini telurnya sangat kecil. Kita pernah coba kumpulin 1 gram dan dihitung ada berapa butir sih sebenarnya 1 gram, dan itu ketemu angka 36.000. Banyak banget. Dan kita ngitungnya 1 minggu. Ngitung 1 minggu, dihitung diulang. Nah ternyata ketemulah angka 36.000 dalam 1 gram telur BSF. Sehingga ini ketika jadi maggot nanti akan jadi banyak banget dan bisa menghabiskan banyak sampah. Nah hitungan kami 10 gram telur itu bisa menghabiskan 100 kilo sampah organik. Sehingga kebayang ya kalau mau menghabiskan 1 ton, kita hanya butuh 100 gram telur maggot. Gitu. Nah, jadi teman-teman ini karena siang ya. Siang ini sebenarnya momennya kurang pas. Kalau mau datang jam 10 pagi, itu akan ketemu momen mereka lagi kawin. Kalau lagi kawin itu iya, nempel ujung ke ujungnya nempel. Nah, cuma yang bedanya adalah yang wanita itu lebih panjang. Sedangkan yang cowoknya yang dimasukin gitu. Kenapa dia itu pagi-pagi? Karena ya karakternya kita setelah kami amati seperti itu. Nah, dan kami juga pernah ngamatin berapa lama sih proses mereka kawin. Ternyata kawinnya itu makan waktu sampai 20 menit. Itu sangat lama ya, maksudnya sangat lama. Dan itu nempel terus, terbang ke sana kemari itu dalam keadaan nempel terus. So sweet. Tapi setelah itu yang jantannya langsung tepar, langsung mati.
Taman langsung di lapangan ternyata yang budidaya lele itu pas dia bawa lelenya dipanen ke pasar itu susut bobotnya sedikit sekali yang pakai maggot. Nah dia ngerasa kayaknya memang pakai pakan maggot ini menghasilkan badannya itu yang lebih padat dan berisi seperti itu. Nah tapi mau gimana pun memang maggot ini hanya protein dan lemak, jadi tetap butuh campuran pakan lain agar pakannya itu bagus. Yuk. Siap, Terima Mas kasih kita diberikan kesempatan kunjung untuk di sini dan Siap. banyak sekali ilmu yang Mas Amin berikan kepada kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman mahasiswa CCIC. Dan terima kasih ini. Oleh-olehnya. Oleh-olehnya, ya. Siap, Sampai makasih ketemu banyak lagi ya. Mas Wahid. Iya, iya. Semoga nanti bisa ada kolaborasi Iya, sip, kerjasama sip, yang sip, lain. sip, sip. Siap. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum.